warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'du qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu sekarang ini ketika kita dimudahkan setiap langkah kita untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan kita selalu berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan di antara cara kita untuk kita mendapatkan, insyaallah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya kita harus mengenal sosok beliau. Siapa sih beliau itu? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengenal beliau alaihi salatu wassalam? Maka inilah di antara salah satu pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah, sebagaimana yang di pertemuan yang lalu kita telah membahas muqaddimah atau pendahuluan, yaitu untuk membahas seberapa penting daripada kita mempelajari sirah an-nabawiyah. Kalau di pertemuan yang terakhir kita membahas muqaddimah, pembukaan ataupun pendahuluan tentang bagaimana perlunya untuk kita mempelajari sirah nabawiyah, maka kali ini kita meneruskan pembahasan kita di dalam pelajaran sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun sekarang kita memasuki bab keadaan kaum sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, atau tepatnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini, dan apa sih hikmah diturunkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Jadi kita melihat dulu sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dilahirkan ke muka bumi ini, sehingga kita tersadar betapa pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seluruh umat manusia, khususnya kita ini. Karena kita ini enggak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita jauh daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pasti akan tersesat. Minimal ada dua keadaan. Keadaan yang pertama yang dialami oleh para nabi sebelumnya. Kok bisa? Gimana caranya? Sebagaimana di dalam salah satu hadis Nabi SAW mengatakan, setiap para nabi yubashshiru ba'dhum ba'dha. Setiap para nabi ini memberikan kabar gembira. Jadi misalnya Nabi Idris akan wafat, beliau nanti sebelum wafat memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwa nanti akan datang setelahnya Nabi Fulan, dan Nabi Fulan. Jadi setiap para nabi seperti itu. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan innamal anbiya al-ikhwah. Setiap para nabi ini adalah saudara. Jadi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke muka bumi ini, nama beliau telah ada di setiap kitab-kitab terdahulu.
Entah itu di Taurat, di Zabur, kemudian di Injil dan lain sebagainya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff melalui lisannya Nabi Isa alaihi salam. Dan ini di ayat ini sekaligus membantah bahwa Nabi Isa bukanlah anak Tuhan ataupun Tuhan yang selama ini dituduhkan oleh sekelompok orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Dan Nabi Isa alaihissalam ketika berbicara kepada kaumnya yaitu Bani Israel. Jadi Bani Israel ini bukan cuman kaumnya Nabi Musa alaihissalam, tapi termasuk kaumnya siapa? Nabi Isa. Jadi bisa dikatakan ini yang datang setelah Nabi Ibrahim semuanya adalah keturunan Bani Israel semua tuh. Masya Allah. Jadi Bani Israel luar biasa. Sampai Nabi Isa itu semuanya Nabi Israel. Semua Nabi diutus di kalangan Bani Israel. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian apa kata beliau? Mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nanti akan datang nabi akhir zaman, nabi penutup namanya Ahmad. Jadi Nabi Muhammad ini memiliki beberapa nama. Di antaranya adalah Ahmad. Nah, Ahmad ini salah satu daripada sekian namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salah satu bantahan daripada Nabi Isa sendiri bahwa Nabi Isa adalah Nabi. Bahkan di dalam surat Maryam ketika Sayyidah Maryam atau ketika ibunda Maryam alaihissalam dituduh berzina, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan Maryam yaitu ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam untuk menunjuk secara langsung Nabi Isa yang ketika itu masih bayi. Itu kaumnya pada kaget tuh. Ini Maryam gila apa gimana nih? Masa kita disuruh ngomong sama anak bayi? Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa berbicara yang ketika itu masih bayi. Ini salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Fa asyarat ilai, ketika Nabi Isa ibunda Nabi Isa itu Maryam menunjuk Nabi Isa yang ketika itu masih bayi, tiba-tiba ngomong itu Nabi Isa. Apa ayatnya? Ada yang hafal? Qala inni abdullah, sesungguhnya ini aku adalah hamba Allah. Adaniyal kitab, nanti kelak aku bakal dikasih kitab. Apa kitabnya Nabi Isa? Injil, Masya Allah. Kitabnya Nabi Isa nanti Injil. Adaniyal kitab wa ja'alani mubaraka, dan aku dijadikan berkah. Berkah karena apa? Karena Nabi Isa alaihissalam sama seperti nabi-nabi yang lainnya. Sama. Diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina ma kuntu bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan aku sama seperti nabi-nabi yang lain, diperintahkan salat, kemudian diperintahkan untuk membayar zakat dan lain sebagainya selama aku masih hidup. Sehingga ini bantahan sekali lagi bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah sama seperti nabi-nabi yang lain. Cuman bedanya Nabi Isa ini masih hidup. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran-kejaran orang-orang yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sini bisa dibilang hubungan Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Anda mau tanya sama antum semua. Di antara masa Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, kira-kira ada nabi enggak? Enggak ada. Tahunya dari mana itu? Dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah ketika
peristiwa diangkatnya Isa alaihissalam, apakah di setelah itu ada nabi yang diutus? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Laisa baini wa bainahum nabi. Gak ada di antara aku sama di antara zamannya Isa ketika beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit sampai aku diutus, gak ada satupun nabi. Nah, disinilah terjadi perubahan besar kaum. Awalnya orang Arab itu sebelumnya secara khusus, karena Nabi Muhammad diutus oleh orang Arab secara khusus dan kepada kaum yang lainnya secara umum, beribadah secara apa? Secara agama siapa? Nabi Ibrahim AS. Nah, kok tiba-tiba bisa jadi nyembah berhala itu piye gitu? Gimana caranya? Disinilah pertama faktor syaitan. Syaitan tidaklah bosan buat menyesatkan umat manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masa kekosongan ini dimanfaatkan oleh syaitan untuk menyesatkan umat. Jadi jangan heran nih kalau ada orang yang bawaannya pengen nyesatin orang aja dari yang namanya petunjuk atau hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada misinya iblis ini, anak buahnya setan. Karena memang dari dulu tuh setan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini masih mulianya iblis nih. Iblis sebangkang-bangkangnya dengan Allah Subhanahu wa taala masih bersumpah atas nama Allah, masih takut sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang sekarang. Sering bersumpah selain atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sumpah iblis alaihi la'natullah? Di surat An-Nisa dia mengatakan apa? La'udhillannahum, dan aku bersumpah atas namamu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka. Wala'udhillannahum wala'umanniyannahum, dan aku akan menyesatkan manusia dari arah kanan, dari sisi kiri, dari sisi atas, bawah, pokoknya dari segala arah. Setiap ada kesempatan, pasti aku akan menyesatkan anak manusia. Dan ini salah satunya. Melalui siapa? Melalui salah seorang yang bernama Amr ibn Luhai. Siapa Amr bin Luhai ini? Dialah orang yang pertama kali memasukkan patung atau berhala ke kota Mekah. Jadi Ka'bah dulu ini kosong dari yang namanya patung. Tiba-tiba kok bisa dia bawa patung? Ketika itu orang-orang kafir Quraisy memiliki dua perjalanan ke Yaman sama ke Syam. Kalau Syam ini sekarang ada 4 negara, Syria atau Suriah, Lubnan atau itu bahasa Arabnya Lubnan, yang biasa kita sebut Lebanon, Palestina, sama satu lagi Yordania. Ini 4 negara Syam. Dulu namanya Syam. Nah, orang kafir Quraisy memiliki kebiasaan 2 perjalanan. Ngapain? Berdagang. Perjalanan pertama musim panas ke Syam. Kalau musim dingin ke Yaman. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran surat Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Tidakkah kalian tahu orang-orang kafir Quraisy memiliki kebiasaan apa? Rihlatash shita'i was-shayf. Mereka memiliki kebiasaan yaitu 2 perjalanan. Perjalanan sayf di musim panas dan juga perjalanan asyita di musim dingin. Perjalanan dagang. Ketika di musim panas itulah Amr bin Luhai berjalan atau berdagang ke Syam. Di sana dilihat orang-orang Nasrani menyembah berhala. Jadi orang Nasrani dulu juga udah parah nih, banyak merubah ajaran agama, diantaranya menyembah patung berhala. Makanya Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa itu ad-dallin? Orang sesat itu siapa?
Nasrani. Nabi Muhammad SAW sendiri yang menafsirkan ayat ini. Adh-dhalim yaitu orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Jadi orang Nasrani suka apa ya? Suka modifikasi ibadah. Ini hati-hati, orang Nasrani ini demen banget yang namanya modifikasi ibadah. Jadi udah disuruh nyembah Allah, dia malah bikin berhala. Dan sifat orang Nasrani ini bodoh. Salah satunya itu. Karena apa? Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Satu dibuat tandingan. Di antaranya apa? Dengan membuat berhala sebagai sesembahan. Nah, disinilah Amr bin Luhai merasa takjub. Luar biasa nih. Ajaran Nasrani ini bagus, indah, padahal nyesatin. Sehingga dia membeli, sebagian riwayat dihadiahkan. Dia membeli patung yang paling bagus, kemudian diletakkan sepulang dari kota Mekah. Patung tersebut di Ka'bah, nggak nanggung lagi, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ternyata orang-orang kafir Quraisy melihat patung dan melihat apa yang diperbuat Amr bin Luhai, tertarik. Disinilah awal mula musnahnya ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga sedikit demi sedikit mereka mulai meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, disinilah awal mula kesesatan yang terjadi atau yang timbul di kalangan umat Rasulullah SAW, yaitu orang kafir, orang-orang Quraisy. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ra'aitu Amr ibn Luhai yatajarra'u finnar." Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya aku melihat atau aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan Nabi diperlihatkan Amr bin Luhai di saat Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sosok Amr bin Luhai berada di neraka dan dalam keadaan ususnya terburai, ditarik sama malaikat. Karena apa? Karena dialah yang pertama kali menyesatkan bangsa Arab. Jadi hati-hati nih. Jangan sampai kita membuat suatu amalan yang menyesatkan. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang menyesatkan, yang sampai diikuti oleh orang sehingga kita melakukan yang namanya sunnah sayyi'ah. Sunnah-sunnah yang buruk. Kalau bahasa kita sering mendengar amal jariyah. Jadi ada dua. Ada amal jariyah, ada amal yang buruk, yang bisa diikuti oleh orang lain sehingga dosanya sama, mengalir seperti amal-amal jariyah. Dan ini salah satunya ini Amr bin Luhai. Dia menyesatkan bangsa Arab secara khususnya sehingga mereka benar-benar jauh dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanif. Jadi Nabi Ibrahim ini bukan beragama Yahudi, bukan beragama Nasrani, tapi Muslim. Maka kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Dan tidaklah Ibrahim alaihissalam itu beragama Yahudi atau Nasrani. Tapi apa? Walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beragama Islam yang sempurna, yang murni. Dan disinilah menunjukkan bahwa para nabi itu agamanya satu. Jadi agama samawi cuman Islam doang. Menunjukkan semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di Al-Qur'an namanya ataupun di hadis, mereka satu semua. Satu tujuan, satu bendera. Nah, kemudian di sinilah awal mula kondisi berubah bagi orang-orang Arab. Mereka memiliki banyak berhala. Di antaranya ada yang namanya Manat, ada yang namanya Uzza, ada yang namanya Hubal. Itu bisa dibilang tiga patung utama yang sangat dibanggakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ada lagi patung kecil-kecil di sekitaran Ka'bah. Ada berapa jumlah patung atau berhala yang dibuat oleh orang kafir Quraisy? Tahu nggak berapa jumlahnya? 300 berapa?
Lupa. Kurang lebih 360 patung yang ada di sekitaran Ka'bah ketika itu. Sehingga berubah hukum juga semua. Makanya mereka disebut kaum jahiliyah, bodoh, karena nggak ada hukum di situ. Yang kuat dialah yang menang. Dan banyak perbudakan ketika itu, khususnya orang-orang berkulit hitam, itu pasti diperbudak. Mereka mengambil dari orang-orang Habasyah. Orang Habasyah kalau sekarang ini negara Ethiopia. Di antaranya siapa? Bilal ibn Rabah. Jadi dulu abahnya itu diambil, ayahnya diambil dari Habasyah, kemudian dijadikan budak, sehingga anak keturunannya turun-menurun jadi budak. Dan masih banyak lagi orang-orang yang berkulit hitam ketika itu benar-benar dihinakan di masa jahiliyah. Kemudian orang-orang yang berkasta rendah udah habis, benar-benar nggak dihargai, sehingga memang benar-benar seperti hukumnya ini hukum rimba, yang kuat dia yang menang. Dan yang tanda kutip yang diberikan pendidikan itu yang memiliki kasta yang tertinggi di mata mereka. Sehingga inilah yang membuat ketimpangan yang sangat luar biasa. Dan inilah yang diakui oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Untuk pernah dengar nama Ja'far? Siapa itu Ja'far? Hah? Adiknya siapa? Kembali. Kakaknya dia. Ali itu paling kecil. Ja'far ini adalah kakak daripada Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah memberikan pernyataan yang sangat jujur ketika beliau berhijrah ke Habasyah. Jadi nanti insya Allah kita bahas nanti. Antum insya Allah pernah mendengar cerita ini ketika dakwah Islam benar-benar sempit, benar-benar terhimpit, Nabi SAW mengizinkan sebagian kaum muslim untuk berhijrah ke kota Habasyah. Ketika itu Raja Habasyah beragama Nasrani, tapi nggak bisa dibilang bukan yang fanatik buta gitu, yang menerima orang-orang yang tertindas, adil lah. Dia bersifat adil. Ketika itu orang kafir Quraisy ternyata nggak berputus asa untuk mengembalikan orang-orang atau kaum muslimin yang berhasil berhijrah ke kota Habasyah. Nah, di antaranya apa perkataan daripada Ja'far bin Abi Thalib? Kata beliau radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kami hadiah yang sangat luar biasa, yaitu dengan diutusnya Rasulullah SAW. Ketika itu kami nggak mengenal yang namanya kebaikan. Kami meminum khamr, kemudian kami menyembah berhala. Kami tahu itu berhala, patung itu terbuat dari batu yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Bahkan patung tersebut nggak bisa menghindar dari yang namanya bahaya bagi dirinya sendiri. Kemudian kami saling membunuh. Kemudian kami saling menghina satu sama lain dan lain sebagainya. Jadi nggak ada hukum ketika itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kami dari kegelapan melalui Rasulullah SAW. Ini pernyataan yang sangat luar biasa daripada Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kemudian apa lagi? Keadaan kaum ketika itu mereka benar-benar menyembah patung berhala. Jadi benar-benar secara total mereka melupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga tidak ada yang namanya ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali hanya sedikit. Apa? Tapi itu juga udah bukan murni lagi. Di antaranya apa yang masih tersisa daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam? Tawaf atau ibadah haji. Ibadah haji itu kan tercetus daripada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika itu parah. Tawaf mereka ketika itu saking bodohnya bisa dibilang mereka wajib tawaf nggak pakai baju sama sekali, baik laki-laki ataupun perempuan. Bayangin tuh. Itu salah satu penyimpangan yang mereka lakukan ketika itu. Bahkan di dalam riwayat ketika berhaji mereka pasti harus membawa yang namanya sesembahan.
untuk berhala mereka. Jadi kita nggak bisa bayangin ketika itu. Jadi kita benar-benar bersyukur kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ternyata efek yang dibawa oleh Amr bin Luhai ketika dia membawa berhala-berhala ke kota Mekah, ternyata berefek juga nih ke negara-negara Arab yang lainnya, sehingga secara lengkap, secara sempurna Jazirah Arab ketika itu semuanya benar-benar bodoh, yaitu menyembah berhala. Jadi agama Arab ketika itu menyembah berhala udah semuanya, baik di Yaman, baik di Hijaz, dulu nggak ada Arab Saudi, dulu namanya Hijaz, Najd dan lain sebagainya. Jadi benar-benar mereka menyembah berhala. Ma ya'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah berhala kecuali sebagai perantara buat apa? Mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu berhala itu enggak bisa ngapa-ngapain, tapi itulah kalau kita pikir hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya perkataan seorang sahabat Nabi, kunna na'budul hajar, dulu kami ini menyembah batu. Fa idza wajadna hajaran huwa khairun minhu alqainahu wa akhadna al-akhar. Kalau kita lihat ini bodohnya ketika itu orang-orang jahiliyah ketika itu. Ketika kami lihat nih ada patung yang lebih bagus lagi, patung yang lama kita buang. Paling enggak minimal kita kasih sebagai hadiah. Masa Tuhan bisa dikasih hadiah? Masa Tuhan bisa ditukar-tukar? Inilah kebodohan mereka ketika itu. Fa idza lam najid hajaran jama'na juthwatan min turab. Kalau kita kalau kita enggak bisa mendapatkan, kalau kita enggak bisa dapetin batu, kita cari tanah. Atau yang lebih parah lagi, kita cari bahan yang bisa dibuat jadi patung. Bahkan yang lebih parah lagi, kami jadikan adonan kue. Kemudian kalau kami jadikan patung, kalau kami lapar kita makan dari situ. Itu salah satu kebodohan kaum jahiliyah ketika itu. Bahkan ada lagi yang nyembah api, ada lagi yang nyembah pohon, ada lagi yang nyembah binatang dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kacau ketika itu. Dan makanya benar-benar disebut jahiliyah, kebodohan yang sangat luar biasa. Makanya benar-benar zaman kegelapan ketika itu ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke kota Mekah. Maka di antara kekacauan yang sangat sungguh luar biasa, ternyata masih ada sekelompok orang yang waras. Di antaranya siapa? Antum pernah dengar salah seorang sahabat Nabi yang diberi kabar berita masuk surga, yaitu 10 orang itu. Pernah dengar? Di antaranya siapa? Di antaranya Sa'id bin Zaid. Di antara orang yang waras ketika itu ayahnya sendiri, Zaid bin Amr kalau nggak salah namanya. Nah, Zaid ini bingung melihat kaumnya ini sendiri nih. Ini kok kaumnya semakin kemari semakin gimana gitu. Kok semakin dia benar-benar bingung, masa patung ini disembah. Patung ini yang nggak bisa berbuat sesuatu disembah. Kan gila kalau bahasa kasarnya. Ini gimana ini? Sehingga dia mencoba mencari dan mencari. Sampai di masa pencariannya ternyata dia meninggal. Ternyata dia meninggal.
Maka Nabi SAW mengatakan, di antara karamah daripada Zaid, kemuliaan yang Allah berikan kepada ayahnya itu Zaid, Allah Subhanahu wa taala menjadikan anaknya beriman kepada Rasulullah SAW, bahkan menjadi orang yang 10 daripada sahabat Nabi yang dijamin langsung oleh Allah dan melalui lisan Rasulnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum sebagai orang tua jangan pernah ragu untuk mensalehkan diri antum, karena manfaatnya bukan buat diri antum sendiri, tapi bisa buat ke anak cucu kalian. Anak cucu kita nanti kecepretan kalau kita insya Allah menjadi orang-orang yang saleh. Kemudian di antaranya di dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Di antara kesesatan mereka gemar menamakan tuhan-tuhan mereka. Sebagian ulama mengatakan ini adalah di antara nama berhala mereka. Sebagian lagi mengatakan ini nama hewan-hewan yang dijadikan sebagai patung, sebagai sebagai Tuhan. Yaitu di antaranya ada yang namanya bahirah, saibah, wasilah, dan juga ham. Ini di antara nama-nama berhala yang diagung-agungkan juga oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga di antara kegundah-gulahan atau kecemasan orang atau kegelisahan dari segelintir orang-orang, di antaranya Zaid tadi, ayah daripada Sa'id bin Zaid, Allah Subhanahu wa taala menjawab kegelisahan mereka, yaitu di antaranya mereka mendapatkan kabar gembira daripada pendeta-pendeta. Pendeta ini mengetahui bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman, nabi penutup, tapi banyak ditutup-tutupin. Ini hati-hati bagi orang yang suka nutupin kebenaran. Akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati mereka. Sehingga banyak pendeta ini atau ruhban, apa bahasa Indonesianya, pendeta-pendeta itu menunggu kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang lucunya, ketika Nabi SAW telah lahir, mereka mau membunuh. Ternyata tujuannya apa? Mau membunuh Rasul SAW. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang, ketika Nabi lahir, kemudian apa yang dilakukan oleh pendeta-pendeta. Jadi mereka luar biasa. Nabi baru lahir aja benar-benar dipantau. Benar-benar dipantau, ketika ada kesempatan mau dibunuh. Kenapa? Karena rasa hasud mereka, rasa iri mereka. Mereka nggak terima Nabi penutupnya dari Arab. Karena bisa dibilang tadi dari Nabi Ibrahim, bisa dibilang bukan dari Nabi, tapi dari Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub sampai Nabi Isa, semuanya Nabi itu dari kalangan Yahudi. Kok bisa-bisanya penutup yang spesial bukan dari kita? Ini yang menyebabkan orang-orang Yahudi mengingkari Rasulullah SAW. Mereka kafir gara-gara apa? Mengingkari kenabian Rasulullah SAW. Dan di saat itulah muncul secercah harapan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kaum Arab ketika itu secara khusus dan kepada seluruh kaum secara umumnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala melahirkan atau menurunkan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini enggak lain enggak bukan sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Bahkan di dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, innama ana rahmatun muhda. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang diturunkan yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita membahas hikmah. Hikmah diturunkannya Nabi SAW atau diutus Nabi SAW sebagai Rasul. Kira-kira kalau Nabi nggak diutus gimana? Habis gitu. Kita akan menjadi orang yang tersesat. Makanya Nabi mengatakan innama ana rahmatun muhda, dan benar, sesungguhnya aku ini adalah
rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiah yang cuma-cuma, yang gratis. Makanya kita beruntung, kita dijadikan umat Rasulullah SAW, umat yang terbaik, dan beriman kepada Nabi SAW, walaupun kita belum pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi di masa kesemrawutan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, menurunkan rahmatnya, di antaranya itu dengan mengutus Rasulullah SAW ke muka bumi ini. Dengan cara apa? Dengan cara Nabi dilahirkan melalui seorang laki-laki dan perempuan. Berbeda, bukan seperti Nabi Isa atau Nabi Adam. Kalau Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Isa tanpa ayah dengan seorang ibu. Tapi Nabi Muhammad SAW sama seperti Nabi yang lainnya, seorang ayah dan juga seorang ibu. Apa hikmah terbesarnya? Hikmah terbesarnya kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari zaman kegelapan menuju zaman hidayah. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur. Melalui Rasulullah SAW Allah mengeluarkan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Jadi nggak salah kalau Nabi dikatakan sebagai juru selamat. Karena tanpa Nabi Muhammad SAW kita nggak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa yang harus disembah. Jadi misi Nabi Muhammad SAW yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dari api neraka. Makanya Nabi Muhammad SAW ini satu bendera dengan nabi-nabi yang lainnya, yaitu benderanya apa? Bendera tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inti daripada ajaran setiap para nabi nggak lain bukan itu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai kita berbuat syirik. Karena ketika kita berbuat syirik dan kita tidak bertaubat dan mati dalam keadaan syirik, waliyadzubillah, enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik." Sesungguhnya Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Para ulama menjelaskan dosa syirik yang dibawa mati dan dia enggak bertobat. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik ketika Allah memang ingin mengampuninya. Nah, inilah salah satu hikmah terbesar Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi hikmahnya? Hikmahnya adalah dengan diutusnya Nabi SAW turunlah Al-Quran sebagai petunjuk pedoman bagi kita. Kenapa Al-Quran ini dijaga? Pertama, ini salah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi Rasulullah secara khusus dan bagi umat Nabi SAW secara umum. Coba kita bayangin, kalau Al-Quran nggak dijaga langsung sama Allah, nggak seperti kitab-kitab yang lainnya. Injil itu nggak dijaga sama Allah, makanya dibiarin sama Allah, digonta-ganti. Injil, Taurat, Zabur. Kira-kira gimana kalau Al-Quran ini gak dijaga sama Allah? Hancur nasib kita, bisa tersesat lagi gitu. Makanya ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Al-Quran nih. Kalau nggak ada Rasulullah nggak bakal turun Al-Quran. Dari mana Al-Quran bisa turun? Ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang memang sudah dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang langsung menjaga Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Dan sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, nama lain daripada Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang benar-benar menjaga Al-Quran. Dari segi ayatnya, dari segi suratnya, dari segi apalagi lafaznya dan lain sebagainya. Benar-benar Allah yang jaga sampai hari kiamat. Makanya nanti
Di antara wasiat Nabi Muhammad SAW ketika Nabi melakukan hajjatul wada, apa kata Nabi? Taraktu fiikum amrayn la in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian sepeninggalanku yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian gak bakal tersesat selama-lamanya. Yang pertama Al-Quran, kitabullah. Yang kedua apa? Sunnahku. Nah, jadi jangan pernah kita sekali-kali meninggalkan dua warisan yang paling mahal daripada Rasul SAW tersebut. Jadi ini salah satu peninggalan daripada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Kalau dulu sahabat ada Nabi, ada fisiknya, mereka langsung benar-benar dibimbing oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita gimana? Kalau kita melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya melalui para ulama yang senantiasa lurus menjaga ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terus kita bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hikmah yang luar biasa. Jadi Nabi benar-benar menyelamatkan manusia dari jurang api neraka. Tentunya bagi siapa? Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir di ayat yang tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bagi orang-orang yang beriman yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW hingga wafat. Rahmat bagi kaum muslimin, kaum mukminin. Walaupun sebenarnya rahmat juga bagi orang kafir. Cuman kalau kafirnya ingkar, ya jangan salahin Nabi nanti. Karena Nabi nanti akan menjadi syahid, akan menjadi saksi. Bukan hanya bagi umatnya sendiri, tapi bagi umat yang lain. Ini dijelaskan di Al-Quran. Kalau nggak salah di surat Ali Imran atau di surat An-Nisa, Anda lupa. Ketika datang kaum, misalnya kaum Nabi Nuh mengatakan, wahai, ketika Allah mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, apakah engkau telah menyampaikan syariatku? Apa kata Nabi Nuh? Udah wahai Rasul, ya Allah udah. Kemudian Allah bertanya kepada kaumnya, apakah benar? Kaumnya bilang enggak. Kemudian kata Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah, nggak akan ada yang bisa menjadi saksi kecuali Muhammad SAW dan juga umatnya. Kemudian Allah bertanya kepada umat Rasul SAW. Ini di antara keistimewaan umat Rasul SAW, menjadi saksi bagi umat yang lain. Apakah benar yang dikatakan oleh Nuh alaihissalam? Benar bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan syariatnya secara sempurna. Kemudian ternyata nggak sampai situ. Allah langsung bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW, apakah benar yang dikatakan oleh umatmu dan juga Nuh alaihissalam? Kata Nabi Muhammad, iya benar ya Allah. Jadi ini salah satu keistimewaan daripada Rasulullah SAW dan juga umatnya. Artinya apa? Jadi inilah salah satu rahmat daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum mukminin. Dan rahmat ini masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Karena syariat Rasulullah SAW adalah sebagai syariat penutup yang menghapus syariat nabi-nabi yang lain. Kalau seandainya contoh kita sholat dengan syariatnya Nabi Musa, sah nggak kira-kira? Enggak. Kita boleh menjalankan syariat Nabi yang lainnya kalau memang itu disahkan oleh Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Puasa Nabi Daud alaihissalam. Puasa Nabi Daud ini salah satu syariat Nabi terdahulu yang disahkan oleh Rasulullah SAW, yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Nah, ini diantara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus, dan Allah mengutus Rasulullah SAW di waktu yang benar-benar sangat tepat, di waktu yang luar biasa kesemrautan zaman ketika itu, baik dari kaum Arab itu sendiri maupun dari luar Arab ketika itu. Dan ketika itu kaum yang sangat mendominasi adalah kaum Persia dan yang Romawi, yang
kalau kita baca sejarah, mereka sangat zalim ketika itu. Bahkan mereka saling bertikai, saling perang, saling menumpahkan darah yang sangat banyak, sehingga di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat. Dari inilah hikmah yang sangat paling besar yang wajib kita syukuri. Dengan datangnya Rasulullah SAW, kita terangkat kebodohan kita. Di antaranya kebodohan yang sangat nyata adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanya sebelum itu? Kalau nggak ada, kita cukupkan karena udah syurga. Masya Allah. Fadhil. Hubungan dengan Nabi Yakub gitu. Kalau hubungan ada, karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan di dalam Al-Qur'an. Memang pada asalnya itu orang-orang Israel memang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhak buat menduduki Palestina ketika itu. Ketika Allah menyelamatkan kaum Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun, tapi Allah usir mereka. Karena apa? Mereka membangkang. Mereka disuruh berjuang perang, nggak mau. Bahkan mereka menjawab dengan jawaban yang sangat kurang ajar, yang nggak mempunyai adab. Ketika disuruh perang, suruh jihad, apa jawaban mereka? Di surat Al-Maidah Allah menyatakan, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Engkau aja wahai Musa, ente aja nih wahai Musa dan Tuhanmu yang perang. Kita duduk di sini aja, duduk manis. Kalau menang ya kita masuk. Ini jawaban yang sangat luar biasa, kurang aja. Dari situlah Allah usir mereka. Yatihuna arba'ina sana. Mereka tergonjang-ganjing, nggak jelas hidupnya. Pindah dari sini. Karena apa? Itu secara mutlak nggak boleh mereka memasuki Palestina lagi. Walaupun memang aslinya mereka berhak untuk menduduki tanah Palestina. Dari situlah mereka mengklaim. Padahal mereka nggak jujur bahwa mereka telah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Israel itu Yahudi ada sampai sekarang, dan diantaranya Israel yang menjajah Palestina. Memang itu keturunan daripada Nabi Yakub alaihi salam, dan di akhir zaman nanti kaum muslimin nanti akan berperang dengan Yahudi. Yang nanti kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah kaum muslimin di akhir zaman pasti akan berperang dengan orang-orang Yahudi. Dan tidaklah orang-orang Yahudi bersembunyi kecuali batu ataupun dinding yang menjadi pelindung bagi orang-orang Yahudi akan mengatakan, wahai Yahudi di belakangku atau di sampingku, wahai Muslim di belakangku atau di depanku ada Yahudi. Sehingga orang Muslim tersebut akan membunuh Yahudi. Artinya apa? Yahudi sampai sekarang ada. Dan memang benar keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa mereka disebut Israel? Nabi Yakub ini mempunyai 12 anak. Di antaranya namanya Israel. Dan disinilah cikal bakal nama Bani Israel. Dan cikal bakal Israel ini yang memiliki keturunan yang paling banyak. Wallahu a'lam. Ada lagi bertanya? Masya Allah, daripada pintar semua benar. Insya Allah kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya detik-detik kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa apa yang terjadi sebelum Rasulullah SAW lahir. Insya Allah di pertemuan mendatang kita akan menjelaskan sampai kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sirah beliau ini luar biasa, sangat panjang.
Gak cukup di satu pertemuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kesabaran kita untuk mengenal lebih jauh sosok Rasulullah SAW, kemudian mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.